ada huruf mim sukun setelahnya huruf mim atau mim sukun yang berjumpa dengan huruf mim. Kemudian ma dibaca panjang. Perhatikan lagi rumus 3 yang warna biru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Bapak dan Ibu, saudara semuanya masih belum lancar dalam membaca Al-Quran, kemudian juga belum memahami ilmu tajwid? Mari belajar mengaji Al-Quran bersama kami. Akan kami jelaskan tajwidnya dengan pelan-pelan, sehingga dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan, maka insya Allah Bapak dan Ibu saudara semuanya dapat langsung memahami ilmu tajwid Al-Quran dengan mudah. Kemudian bagi yang belum lancar dalam membaca Al-Quran, maka dengan kita belajar tajwid kemudian juga memahaminya, maka insya Allah secepatnya akan bisa segera lancar di dalam membaca Al-Qurannya. Namun sebelum itu kami doakan terlebih dahulu, semoga Bapak dan Ibu saudara semuanya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipermudah segala urusannya, dikabulkan segala hajat-hajatnya, dan semoga senantiasa dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rezeki yang berlimpah ruah dan barokah hingga bisa beribadah umroh dan haji ke tanah suci Mekah. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, mari kita mulai belajar mengaji Al-Qur'annya. Kita kali ini akan belajar mengaji Al-Qur'an dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan, yakni pada surah Al-Baqarah ayat 257. Akan tetapi pada surah Al-Baqarah ayat 257 ini dikarenakan ayatnya itu sedikit panjang, jadi akan kita bagi menjadi beberapa bagian supaya durasinya tidak terlalu lama sehingga pembelajarannya pun bisa lebih efektif. Karena di sini kami berusaha menjelaskannya itu dengan detail, dengan pelan-pelan, supaya mudah untuk Bapak dan Ibu saudara semuanya pahami. Sekarang ini kita masuk pada bagian yang pertama daripada surah Al-Baqarah ayat 257 ini. Jadi di bagian yang pertama ini kita akan belajar dari sini sampai sini. Dari sini sampai sini. Sekarang akan kami bacakan terlebih dahulu dengan pelan-pelan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Sekarang mari kita bahas tajwidnya dengan pelan-pelan. Namun seperti biasa ada beberapa hal yang kami sampaikan di awal supaya nanti lebih memudahkan Bapak dan Ibu saudara semuanya dalam memahami penjelasan tajwid yang kami sampaikan. Jadi ini harus betul-betul Bapak dan Ibu saudara semuanya ingat. Yang pertama, kalau nanti kami katakan huruf sebelumnya, maka yang kami maksud adalah huruf yang berposisi sebelah kanan daripada suatu huruf. Kalau nanti kami katakan huruf setelahnya, maka yang kami maksud adalah huruf yang berposisi sebelah kiri daripada suatu huruf.
Baik, yang pertama di sini Allah. Di sini lafaz Allah dibaca tebal, dibaca tabkhim. Jadi kalau kita membaca Al-Quran berjumpa dengan lafaz Allah, sebelum lafaz Allah ini ada harokat fathah. Ini baris satu mereng di atas huruf. Ini namanya adalah harokat fathah, atau tanda baca fathah atau baris fathah. Jadi kalau ada lafaz Allah sebelumnya ada harokat fathah, maka lafaz Allah itu kita baca tebal, kita baca Allah begitu. Jadi huruf lam ini huruf lam yang terdapat pada lafaz Allah ini, lam jalalahnya ini kita baca tebal. Kita baca Allah seperti itu. Jadi yang dapat menebalkan lafaz Allah itu ada dua bentuk harokat. Yang pertama ya ini harokat fathah yang dapat menebalkan lafaz Allah. Yang kedua yang dapat menebalkan lafaz Allah adalah harokat dhammah. Harokat dhammah atau tanda baca dhammah itu bentuknya seperti ini. Jadi kalau kita membaca Al-Quran ada lafaz Allah, misalnya di sini ada lafaz Allah, sebelum lafaz Allah misalnya ada harokat dhammah di sininya nih, sebelum lafaz Allah nih, maka lafaz Allah juga dibaca tebal. Cuman di sini kan yang kita temui lafaz Allah sebelumnya nih harokat fathah, lafaz Allah pun kita baca tebal. Jadi huruf lam jalalahnya ini nih huruf lam yang tengah nih yang ada tanda bacanya ini kita tebalkan. Allah seperti itu. Kemudian di sini ada hukum alif lam syamsiyah. Huruf alifnya mana? Nah ini huruf alifnya nih. Karena ini kedudukannya dia hamzah wasol. Jadi kalau ditanya huruf alifnya mana ya yang ini. Maka di sini alif lam setelahnya huruf lam. Kita lihat di samping. Jadi setiap huruf alif lam apabila dia berjumpa dengan salah satu daripada 14 huruf yang di samping itu, maka hukumnya adalah alif lam syamsiyah. Ini alif lam, ini alif, ini lam. Setelahnya di sini nih masih huruf lam lagi nih. Maka kita lihat di samping itu huruf lam itu termasuk salah satu huruf syamsiyah. Maka alif lam berjumpa dengan huruf lam, karena huruf lam ini huruf syamsiyah, maka hukumnya alif lam syamsiyah. Sehingganya huruf lamnya yang ini dia dibaca idgham. Jadi ini kan dia tidak ada tanda bacanya huruf lamnya. Cara membacanya itu dia langsung masuk, langsung melebur ke huruf setelahnya yang ada tanda bacanya ini. Jadi dari A langsung ke huruf lam yang ada tanda bacanya ini. Allah. Makanya alif lam syamsiyah itu biasa disebut juga dengan idgham syamsiyah. Kemudian di sini lafaz Allah dibaca panjang. Sekarang perhatikan rumus mad tabi'i yang terletak pada kotak rumus 3. Perhatikan kotak rumus 3 yang warna biru. Rumus 3 yang warna biru. Jadi apabila kita membaca Al-Quran, kalau berjumpa dengan suatu huruf yang di atasnya memiliki tanda baca fathah berdiri, bentuknya alif kecil seperti ini, maka kalau huruf di atasnya memiliki tanda seperti ini maka dia dibaca panjang. Sehingganya lafaz Allah dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat. 2 harokat itu kira-kira sepanjang 2 ketukan. 1, 2. Ketukan itu hanya sarana untuk mempermudah kita dalam belajar. Ketukannya pun tergantung dengan tempo bacaan kita. Jadi untuk mengenai bagaimana cara menentukan mad, cara menentukan panjangnya gunnah atau dengungan, silakan saudara baca saran-saran yang kami berikan pada kolom deskripsi video. Allahu waliyul ladzi. Di sini ada huruf ya bertasydid. Kalau
ada huruf ya bertasydid, nih tanda tasydid itu seperti ini, seperti angka 3 terbalik ke atas atau seperti huruf W. Nah, ini tanda tasydid nih. Jadi kalau ada huruf ya bertasydid, kalau ada huruf ya bertasydid, sebelum huruf ya bertasydid ini ada baris kasroh atau fathah atau dhammah di sininya nih, maka huruf ya bertasydidnya itu dinaber. Ini kan ya bertasydid. Sebelum ya bertasydid di sini nih ada nih harokat kasroh nih, baris satu ke bawah nih harokat kasroh namanya. Berarti ya bertasydidnya itu dinaber. Naber itu adalah tekanan pada huruf-huruf tertentu sehingga suaranya itu sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan huruf-huruf di sampingnya. Jadi intonasi suaranya itu sedikit lebih tinggi. Makanya kita tekan waliyu gitu, dihentak waliyul ladzi. Seperti misalnya pada surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa itu iyyaka na'budu wa iyyanya itu dinaber tuh. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Atau di ujungnya tuh ayat terakhir daripada surah Al-Fatihah, waladdallin, ujungnya tuh dinaber tuh namanya. Jadi ini kita tekan waliyul ladzi, seperti itu. Kemudian di sini ada hukum alif lam syamsiyah lagi. Akan tetapi di sini huruf lam yang satunya itu dia tidak ditulis. Di sini kan ada huruf lam bertasydid ini. Berarti kalau diurai huruf bertasydid ini maka dia ada dua huruf di sini. Huruf lam yang satunya itu dia tidak ditulis karena di sini ada tanda tasydidnya nih. Makanya ini huruf alif, huruf lam yang satunya dia tidak ditulis ya karena ada tasydid ini. Baru huruf syamsiyahnya mana? Huruf lam yang ini nih. Kalau yang ini tadi kan huruf lamnya ditulis nih ya. Kalau yang ini dia tidak. Yang satunya itu tidak ditulis. Waliyul ladzi. Kemudian dibaca panjang. Sekarang perhatikan rumus mad tabi'i yang terletak pada kotak rumus 1. Perhatikan rumus 1 yang warna hitam. Kalau kita membaca Al-Qur'an, apabila berjumpa dengan huruf ya sukun, ini huruf ya, ini tanda sukun ya. Sebelum huruf ya sukun ada nih harokat kasroh, maka huruf yang memiliki harokat kasroh ini dibaca panjang. Sehingganya huruf ya sukun itu pasangannya ini harokat kasroh. Jadi kita lihat-lihat kalau membaca Al-Quran, kalau ada huruf ya, ada tanda sukun, sebelumnya ada harokat kasroh. Nah, maka huruf yang memiliki harokat kasroh ini dibaca panjang. Sehingganya dibaca panjang. Waliyul ladzi, seperti itu. Ini namanya mad tabi'i. Kemarin ada yang bertanya kan, itu yang kalau ditulis dengan rumus warna hitam mad tabi'i, dengan yang warna biru mad tabi'i juga. Apa bedanya begitu? Nah, jadi kalau mad tabi'i itu ditulis dengan menggunakan rumus yang warna hitam itu ya, huruf madnya itu tampak. Huruf mad itu ada 3 tuh. Ada yang nomor 1 tuh huruf ya sukun yang sebelumnya kasroh, yang nomor 2 huruf waw sukun yang sebelumnya dhammah, dan yang nomor 3 itu huruf alif yang sebelumnya fathah. Jadi kalau huruf madnya itu dia tampak jelas, nah itu namanya mad tabi'i zahiri. Tapi kalau yang seperti ini tadi nih, ditulis mad tabi'inya itu ditulis dalam bentuk fathah berdiri atau alif kecil seperti ini, maka itu namanya adalah mad tabi'i muqaddar. Jadi maupun mad tabi'i zahiri, mad tabi'i muqaddar maupun mad tabi'i harfi, semuanya itu dibaca sama 2 harokat. Allahu waliyul ladzina amanu. Dibaca panjang, tanda panjangnya ini. Fathah berdiri di atas huruf. Atau alif kecil yang berdiri di atas huruf, sehingga A dibaca panjang. Tapi ini namanya adalah mad badal karena ini dia huruf hamzah. Jadi huruf hamzah itu yang dipanjangkan sebab dia memiliki tanda panjang. Nah, itu namanya adalah mad badal. Panjangnya sama dengan mad tabi'i, 2 harokat. Jadi bagi saudara yang mungkin belum tahu dan bertanya-tanya dalam hati nih, kok ini huruf hamzah, bukankah ini huruf alif? Jadi kalau ada huruf alif, ada tanda bacanya, ada harokatnya nih, ada barisnya. Nah, itu adalah huruf hamzah. Ini huruf
alif ada tanda bacanya, maka ini huruf hamzah. Karena kalau huruf alif itu dia tidak bisa menerima tanda baca, tidak bisa. Contohnya itu seperti ini polosan seperti ini. Nah, jadi kalau ada alif ada tanda bacanya, maka itu huruf hamzah. Nah, sehingga a dibaca panjang, mad badal. Amanu, nu dibaca panjang. Sekarang perhatikan rumus mad tabi'i yang terletak pada kotak rumus 2. Rumus 2 perhatikan. Yang warna hitam. Jadi kalau kita membaca Al-Qur'an berjumpa dengan huruf waw, kemudian dia sukun, huruf sukun itu biasa disebut juga dengan huruf mati ya. Kalau mungkin dulu saudara pernah belajar dengan guru ngaji, kemudian guru ngajinya bilang ini huruf mati, ini huruf mati. Nah, itu maksudnya tuh huruf sukun. Nah, sama saja. Jadi kalau ada huruf waw, ada tanda sukun, sebelum waw sukun ini ada harokat dhammah. Nah, maka huruf yang memiliki harokat dhammah itu dibaca panjang. Nah, maka huruf waw sukun itu pasangannya ini harokat dhammah. Nah, jadi kalau kita membaca Al-Qur'an, kita perhatikan, kita lihat-lihat. Kalau ada huruf waw, ada tanda sukun, sebelumnya harokat dhammah. Nah, maka huruf yang memiliki harokat dhammah itu dibaca panjang. Nah, supaya mungkin ada yang masih bingung ya, supaya bisa lebih jelas lagi kita gini kan. Ini seperti ini. Waw sukun ini pasangannya nih harokat dhammah. Sehingga nu dibaca panjang, mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Amanu yukhrijuhum. Di sini huruf ra memiliki harokat kasrah nih, baris satu mereng di bawah huruf ini namanya harokat kasrah. Maka huruf ra-nya dibaca tipis, dibaca tarkik. Sehingga pangkalisan kita tidak perlu naik terangkat ke atas, kita tipiskan yukhrijuhum. Kemudian yang di sini ada huruf mim sukun setelahnya huruf mim atau mim sukun yang berjumpa dengan huruf mim. Hukum mim sukun itu ada 3. Perhatikan kotak nomor 2. Bukan rumus tapi kotak, mohon maaf. Kotak nomor 2 perhatikan. Jadi kalau kita membaca Al-Qur'an apabila berjumpa dengan huruf mim sukun, setelahnya huruf mim, ini huruf mim sukun, setelahnya huruf mim atau mim sukun yang berjumpa dengan huruf mim, maka hukumnya adalah idgham mimi. Jadi kita dengungkan juhum, humnya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak. Juhum minadh-dhuluma begitu. Juhum hum. Kita tahan, kita panjangkan sejenak. Yukhrijuhum hum, tahan. Hum minadh-dhuluma. Kemudian di sini ada alif lam setelahnya huruf dha. Kita lihat di samping. Setiap huruf alif lam berjumpa dengan salah satu daripada 14 huruf di samping, hukumnya alif lam syamsiah. Ini alif lam, ini alif lam, maka dinamakan alif lam. Setelahnya huruf dha. Huruf dha itu termasuk salah satu huruf syamsiah. Maka alif lam yang berjumpa dengan huruf dha merupakan huruf syamsiah, maka hukumnya adalah alif lam syamsiah. Maka huruf lamnya ini dibaca langsung masuk ke huruf dha ini, minadh-dhuluma, seperti itu. Kemudian ma dibaca panjang. Perhatikan lagi rumus 3 yang warna biru. Tanda panjangnya ini fathah berdiri di atas suatu huruf atau alif kecil yang ada di atas huruf. Makanya ma dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Minadh-dhulumati ilan nur. Kemudian di sini ada alif lam. Setelahnya huruf nun. Nah, kita lihat lagi di samping huruf nun termasuk salah satu huruf syamsiyah. Maka ini alif lam berjumpa dengan huruf nun huruf syamsiyah, maka hukumnya alif lam syamsiyah. Ilan nur. Nah, kemudian di sini ada huruf nun bertasydid. Nah, tanda tasydid itu seperti ini, seperti huruf w. Nah, tanda tasydid kita lihat di samping. Huruf nun bertasydid, huruf mim bertasydid itu hukumnya gunnah musyaddadah. Perhatikan catatan kecil yang kami buat di bawah itu. Nah, catatan kecil itu sengaja kami buat supaya saudara yang masih sangat pemula dalam belajar tajwid tidak keliru dalam menentukan hukum. Karena nanti tidak semua nun bertasydid, tidak semua mim bertasydid hukumnya gunnah musyaddadah, tidak semua. Kalau misalkan kemasukan nun sukun atau tanda baca tanwin. Jadi supaya tidak keliru kami buat catatan kecil di bawahnya itu. Tapi nanti kalau ada orang bertanya, apa hukumnya nun bertasydid? Apa hukumnya mim bertasydid? Jawab saja hukumnya gunnah musyaddadah.
catatan kecil di bawahnya itu tidak perlu saudara jelaskan, karena itu hanya sarana saja gitu kan, supaya memudahkan saudara dalam belajar seperti itu. Jadi kalau ada huruf non bertasydid, nah kita perhatikan juga tanda baca sebelum nun ini. Ini non bertasydid, kalau di sininya ini ada tanda baca fathah, kasrah atau dhammah, maka non atau mim bertasydidnya itu hukumnya gunnah musyaddadah. Nah, ini non bertasyid nih. Di sininya ini kan tidak ada nun sukun, tidak ada tanwin ya, atau di sininya ini tanda baca fathah nih ha. Berarti non bertasydidnya ini hukumnya gunnah musyaddadah. Karena dia gunnah berarti digunakan tuh didengungkan. Jadi suaranya itu kita tahan, kemudian kita panjangkan sejenak. Ilan nur. Nah, ilan itu kita tahan, kita panjangkan sejenak. Ilan nur. Nah, seperti itu. Kemudian nur ini dibaca panjang, namanya adalah mad arid lisukun. Namun sebelum itu perhatikan terlebih dahulu rumus 2, perhatikan rumus mad tabi'i yang terletak pada kotak rumus 2. Rumus 2 yang warna hitam. Nah, kalau kita membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf waw sukun, ini huruf waw ini tanda sukun, sebelumnya ada harokat dhammah, maka huruf yang memiliki harokat dhammah ini dibaca panjang. Ini sama dengan yang di atas ini tadi. Nah, cuman bedanya ini bedanya mad tabi'inya itu berjumpa dengan huruf yang kita sukunkan atau yang kita matikan, maka dia berubahlah namanya menjadi mad arid li sukun. Panjangnya itu boleh 2 harokat, boleh 4, boleh juga 6 harokat. Yang terpenting konsisten dalam sekali bacaan. Maksudnya konsisten itu, jadi kalau kita membaca Al-Quran nih, kalau mad arid li sukunnya kita baca 2 harokat, semuanya harus kita baca 2 harokat. Kalau mad arid li sukunnya kita baca 4 harokat, semuanya kita baca 4 harokat mad arid li sukunnya. Tidak boleh selang-seling, atas dibaca 2 harokat, bawah dibaca 4 harokat, bawahnya lagi dibaca 6 harokat. Tidak boleh selang-seling, dia harus konsisten. Seperti itu. Ilan nur. Huruf yang kita sukunkan mana? Huruf yang kita sukunkan atau yang kita matikan mana? Huruf ro ini. Kenapa kok ini kan kita baca ilan nur. Jangan dibaca ilan nuri. Kalau kita berwaqaf ya, berhenti memutus bacaan untuk mengambil napas di huruf ro ini, kita baca ilan nur. Jangan dibaca ilan nuri, jangan, tapi dibaca ilan nur. Kenapa huruf ro-nya ini kok kita sukunkan atau kita matikan? Jadi kalau kita membaca Al-Quran, kemudian kita berwaqaf ya, atau berhenti ini kita untuk mengambil napas tepat di huruf yang tidak dibaca panjang, maka hurufnya itu kita sukunkan atau kita matikan. Ini kan kita berhenti tepat di huruf ro. Huruf ro tidak dibaca panjang. Kalau kita berhenti di huruf yang tidak dibaca panjang, maka hurufnya itu kita sukunkan atau kita matikan, sehingga dibaca ilan nur. Seperti itu. Kemudian di sini ini kalau misalnya kita tidak berhenti di huruf ro, tidak berwaqaf di huruf ro, kita baca ilan nuri dan seterusnya, karena kita tidak berhenti di huruf ro, maka huruf ro-nya ini dibaca tarkik, dibaca tipis huruf ro-nya. Akan tetapi tadi kan kita membacanya itu kita berhenti di huruf ro, berwaqaf kita di huruf ro. Kemudian huruf ro ini dia tadi apa? Sukun sebab disukunkan, mati sebab dimatikan, karena kita berwaqaf di huruf yang tidak dibaca panjang. Nah, jadi kalau huruf ro yang disukunkan, kita membaca Al-Quran, kemudian kita berwaqaf di huruf ro yang disukunkan. Huruf ro yang disukunkan, bukan sukun asli tapi sukun karena disukunkan. Maka kita perhatikan huruf sebelumnya. Ini huruf ra sukun. Kalau misalnya di sininya nih misalnya huruf ya sukun, maka otomatis huruf ro-nya itu dibaca tipis, dibaca tarkik. Jadi kalau ada huruf ra sukun, karena di sininya ini harokat dhammah, di sininya ini harokat dhammah, maka huruf ra sukunnya itu dibaca tebal. Jadi ini kita baca tebal karena ada huruf ra sukun. Di sininya bukan huruf ya, kemudian di sininya ini harokatnya tuh dhammah, maka huruf ra sukunnya ini dibaca tebal, dibaca tafkhim. Jadi yang dapat menebalkan huruf ra sukun itu ada ini harokat dhammah, juga dia harokat fathah. Misalnya kalau di sini harokat fathah, huruf ra sukunnya pun kita baca tebal juga begitu. Jadi, makanya ini huruf ra sukun karena disukunkan, kemudian di sininya ini harokat dhammah,
Maka ini kita baca tebal, ini kita baca tabkhim begitu. Sehingga kita baca ilan nur begitu. Tebalkan pangkal lisan kita naik terangkat ke atas ketika kita mengucapkannya. Ilan nur, naik terangkat ke atas. Ilan nur. Nah, seperti itu. Kemudian di sini ada tanda waqaf qaf dengan lam yang bermakna al waqfu aula. Jadi maksudnya itu berwakaf kita lebih utama. Jadi al waqfu aula ini maksudnya berwakaf ya, atau berhenti atau memutus bacaan untuk mengambil napas ya, guna untuk melanjutkan bacaan lagi ya. Maka berwakaf di sini nih, berhenti di sini untuk mengambil napas itu lebih utama. Jadi kalau menemukan tanda wakaf bentuknya qaf dengan lam seperti ini, maka kita berwakaf dulu. Nah, berhenti dulu, kita ambil napas, setelah itu baru kita lanjutkan lagi bacanya. Seperti itu. Sekarang mari kita ulang sekali lagi dari awal. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Cukup sekian pembelajaran kita pada kali ini. Semoga yang belum lancar membaca Al-Quran bisa segera lancar, yang belum memahami ilmu tajwid bisa segera memahami ilmu tajwid. Sampai jumpa di video belajar mengaji Al-Quran yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.